Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Harap semua sudah siap ya untuk mengikuti pelatihan yang menarik ini, yakni pelatihan MS Word. Pelatihan optimasi MS Word dan plagiarisme yang nanti akan dibawakan oleh pemateri Ibu Ana Puji Astuti. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat sehat sehingga pada pagi ini kita dapat mengikuti acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan saya Dian Juni Hasti selaku moderator pada acara pagi ini, dan pagi ini kita akan membahas dan praktek oleh pemateri Ibu Ana Puji Astuti SIP yang sangat luar biasa. Teman-teman, Ibu Ana Puji Astuti SIP ini merupakan lulusan tercepat UIN Sunan Kalijaga jurusan Ilmu Perpustakaan, dan sekarang beliau bekerja sebagai pustakawan di Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan dan sebagai kepala urusan bagian literasi informasi dan promosi. Sebelumnya marilah kita buka acara pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti kita diskusi santai dan praktek. Kalau ada pertanyaan atau kendala bisa disampaikan di room chat Zoom atau YouTube. Jika nanti ada waktu tidak akan langsung dijawab. Sekian waktu saya serahkan kepada Ibu pemateri kita, Ibu Ana Puji Astuti. Monggo Mbak Ana. Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya kita diberikan bisa sharing ya dalam acara pelatihan literasi dengan tema atau dengan judul optimasi MSW dan plagiarisme. Gimana kabarnya teman-teman? Saya harap dan saya doakan semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita nanti bisa istilahnya mempraktekkan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini secara maksimal. Oke, nantinya misalkan dalam saya menjelaskan itu terlalu kecepatan, minta tolong teman-teman chat ya untuk ngabari moderator supaya saya bisa memelankan. Tuh. Oke, sesuai dengan judulnya, materi pada pagi hari ini, optimasi MSW dan plagiarisme. Harapannya, ketika kita mengikuti kegiatan ini, nanti teman-teman bisa menggunakan tools di MS Word secara lebih mudah. Saya yakin bahwa teman-teman itu sudah sangat familiar menggunakan MS Word. Bagi teman-teman yang sudah biasa, saya minta teman-teman untuk bisa istilahnya merefresh ilmu yang sudah teman-teman miliki. Bagi yang belum terbiasa, ayo kita bareng sharing gitu ya. Harapannya nanti ketika kalian sedang mengerjakan TA ataupun tugas perkuliahan, kalian bisa langsung memaksimalkan tools yang ada di MS Word. Yang kedua, karena kita nanti selain MS Word kita juga akan plagiat mengenai plagiarisme, nanti akan sekilas saya bahas mengenai plagiarisme dan aplikasi yang bisa kalian manfaatkan untuk mengecek kadar plagiat atau kesamaan kata di dalam paper kalian. Kemudian materinya dari MS Word itu nanti kita akan sharing mengenai ukuran kertas, halaman, kemudian mengubah tampilan kertas, pembuatan daftar isi, pembuatan kutipan, kemudian menyisipkan halaman, kemudian pembuatan daftar pustaka, pembuatan daftar gambar, pembuatan daftar tabel, penyimpanan file PDF. Nah, ini nanti kita akan kombinasikan dengan materi plagiarisme, yang mana nanti akan saya perkenalkan layanan cek kesamaan kata yang ada di lapangan UAD. Kemudian bagaimana cara mengecekkan dan ketentuannya. Kemudian saya juga akan share cara membaca hasil cek kesamaan kata yang sudah kalian kirim. Kemudian harapannya dengan tujuan topik bahasan pengaturan
ukuran kertas dari MS Word, nanti teman-teman harapannya mampu mengatur margin paper karena kita nanti konteksnya TA. Kemudian dari pengaturan halaman nanti bisa membuat halaman otomatis di setiap babnya. Kemudian di materi mengubah tampilan kertas, nanti teman-teman bisa mengubah halaman potret ke landscape, begitu juga sebaliknya. Kemudian dalam materi pembuatan daftar isi, teman-teman diharapkan nantinya bisa membuat daftar isi secara otomatis beserta titik-titiknya itu tanpa harus manual. Selanjutnya nanti saya juga akan sharing mengenai kutipan teman-teman. Nanti kita akan sharing bedanya dengan ketika teman-teman menggunakan kutipan di Mendeley. Kemudian kita juga akan menyisipkan halaman dalam kutipan, kemudian pembuatan daftar pustaka, daftar gambar, daftar tabel, dan terakhir nanti akan saya close atau saya tutup di bagian MS Word itu dengan penyimpanan file PDF. Kenapa ini saya sharingkan ke teman-teman? Karena nantinya ketika teman-teman semua itu sedang mengerjakan tugas akhir dan endingnya adalah mengupload TA di perpus atau di portal kalian, nanti kalian itu diminta per bab. Jadi harapannya tidak error khususnya untuk bagian daftar mahasiswa sering kupang error sehingga kita harus mengembalikan atau istilahnya mengabari revisi error. Selanjutnya materi persiapan nanti saya juga akan sharing mengenai pengenalan aplikasi Turnitin yang nantinya bisa kalian maksimalkan, kemudian ketentuan cek Turnitin serta membaca hasil di Turnitin. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama yaitu mengenai pengaturan ukuran kertas. Sebelum kita ke pengaturan ukuran kertas, saya berharap kita satu persepsi teman-teman, kita asumsinya adalah kita sedang mengerjakan tugas akhir. Saya melihat di absen atau di pendaftar itu angkatannya 16, 17, 18, bahkan ada yang angkatan 2020. Nah, otomatis dari kalian kan juga ada yang sedang mengerjakan atau bahkan belum. Tapi di pagi menjelang siang ini, saya meminta teman-teman untuk menyamakan persepsi bahwa kita sedang, pura-pura sedang mengerjakan tugas akhir. Jadi, 1,5 jam ke depan, kita akan sharing bagaimana cara memanfaatkan si MS Word tools yang ada di dalamnya ketika mengerjakan tugas akhir. Yuk, silahkan sekarang langkah pertama, teman-teman silahkan buka MS Word-nya. Bentar ya, sambil nunggu, silakan persiapkan MS Word-nya. Di layar teman-teman MS Word saya sudah kelihatan belum? Belum. Oh, belum. Oke. Sudah. Sudah atau belum? Belum. Belum. Sekarang? Oh, sudah Bu, ini baru kelihatan. Baik. Nah, teman-teman, kita pertama yaitu pengaturan ukuran kertas ya, karena kita asumsinya adalah kita sedang akan mengerjakan TA, maka langkah pertama kita mengatur kertas. Sebenarnya kita bisa kok mengatur dari misal di depan, di tengah, atau di belakang ketika mengerjakan TA. Hanya saja saya merasa lebih mudah itu ketika kita mengaturnya itu di awal. Nanti bisa kalian sesuaikan dengan kalian sekiranya menginginkan pengaturan di mana. Tapi konteks pagi hari ini, saya akan sharingnya itu pengaturan ukuran kertas di awal ya. Oke, MS Word-nya sudah terbuka.
Kemudian langkah pertama seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwasanya kita bisa ke menu layout atau page layout. Oh ya, MS Word yang saya pakai Office 2019. Apabila ada perbedaan sedikit itu tidak masalah ya. Jadi nanti bisa kita sesuaikan. Nah, sekarang kita ke pengaturan ukuran kertas. Pertama, silahkan klik layout atau page layout sama aja. Nah, ketika kita sudah klik layout, maka di sini ada menu page setup. Ya, silahkan diklik page setup-nya. Nah, untuk ukuran kertas atas itu kita ganti bukan 2,5 tapi 4. Kemudian sebelah kiri kita juga 4. Kemudian bottom atau bawah itu 3. Kemudian sebelah kanan juga 3. Nah, ini sudah selesai ketika kita mengatur marginnya. Kemudian kita geser sebelahnya, sebelah margin yaitu paper di sini. Nah, karena kita akan menyusun TA, maka paper yang kita pilih yaitu tetap A4. Oke, setelahnya kita oke teman-teman. Otomatis kanan, kiri, atas, bawah sudah menyesuaikan dengan aturan kita yang tadi. Nah, selanjutnya di sini ketika diklik layout, tadi kita sudah ngeklik page setup, kemudian sebelahnya ada menu paragraf ya, di sini. Nah, ada anak panah ke bawah, silahkan diklik. Nah, menu paragraf ini yaitu kita akan mengatur spasinya teman-teman. Di sini, spacing-nya. Before dan after-nya supaya atas bawah tulisan itu nggak terlalu beda, maka kita samakan, yaitu before dan after-nya itu kita nolkan saja. Kita ganti 0 PT. Kemudian karena kita menyusun TA, maka line spacing-nya kita pilih yang double. Setelahnya kita oke. Nah, untuk pengaturan kertas kita sudah selesai. Kanan, kiri, atas, bawah kita sudah atur, kemudian spacing-nya juga sudah kita atur. Kemudian kita akan ke pengaturan halaman. Nah, babak ini adalah atau step materi ini menurut saya bagian terseru dari kegiatan pelatihan siang hari ini. Karena nantinya kalau misalkan dari teman-teman itu belum terbiasa mengatur ukuran halaman, maka bisa jadi komennya ribet. Tapi kalau berjalannya waktu, kalian latihan terus, maka akan lebih mudah. Karena pengaturan halaman di sini adalah, saya asumsinya kita TA-nya itu satu file saja. Satu file terdiri dari bab, Romawi, bab 1 sampai lampiran itu dalam satu file. Otomatis pengaturannya kan juga berbeda-beda. Kalau bab Romawi itu kan halamannya Romawi di bawah tengah. Sedangkan kalau untuk bab 1 dan seterusnya hanya halaman pertama saja yang berbeda, maka nanti kita bisa atur. Oke, sekarang kita sudah di halaman 1, asumsinya ini adalah sebuah judul kita atau halaman cover. Caranya tulis saja teman-teman judul calon TA kalian, misalkan ya, contoh saya. Pemaksimalan perpustakaan di era pandemi, studi kasus perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan. Nah, ini adalah contoh dari rencana TA saya. Nah, sekarang saya ingin setting karena ini nantinya saya menginginkan skripsi saya itu dalam satu file, maka biar nggak bolak-balik settingnya, caranya gini teman-teman. Arahkan kursor teman-teman ke bagian paling atas dan double klik. Sehingga keluar header footer. Sudah ya? Oke, kalau sudah, pilih page number teman-teman yang ini. Kemudian pilih top of page atau pojok kanan atas, yaitu di plan number 3. Sekali lagi,
page number, kemudian top of page, kemudian pilih play number 3. Kenapa kok milihnya di pojok kanan atas? Karena asumsinya nanti itu halaman yang paling banyak itu adalah halaman yang ada di pojok kanan atas. Jadi ketika misal nantinya bab 1 pendahuluan, maka bab 1 itu ada di bawah halamannya, yang lainnya di pojok kanan atas. Hanya different first page-nya aja atau halaman pertama saja yang berbeda. Nah, di sini halaman 1 sudah tertampil ya. Kemudian, seperti yang saya ungkapkan, karena kita nanti akan membedakan halaman pertama di setiap bab itu berbeda, maka silahkan klik different first page-nya. Mohon maaf Ibu Ana, bisa diulangin lagi? Ya. Diulangin di yang pertama yang memasukkan halaman tadi. Oke. Reptek aja ya. Saya ulang ya. Jadi ini kita sudah membuat judul, menuliskan judul. Kemudian langkah pertama kita double klik di sini di bagian paling atas untuk mengeluarkan header footer. Sudah ya. Nah, kemudian selanjutnya kita keluarkan angkanya dengan cara ini, page number. Di sebelah kiri, page number. Sudah, pilih top of page. Pilih yang ketiga, play number 3. Nah, angka 1 otomatis sudah ada di pojok kanan atas. Karena apa? Kita tadi milihnya yang pojok kanan atas. Nah, hanya saja nantinya karena saya atau kita itu menginginkan halaman itu berbeda hanya di halaman awal saja, maka ini teman-teman silahkan klik different first page-nya. Oke. Nah, ketika saya ngeklik different first page, maka angka 1 itu hilang. Misalkan kalau tempat teman-teman nggak hilang, berarti itu malah justru belum pas. Karena ketika kita different first page, maka angka 1 itu hilang. Oke, setelah hilang, maka kita scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah, arahkan kursor kalian di footer. Sudah? Oke, sekarang silahkan ke page number lagi. Kemudian pilih bottom of page. Pilih yang play number 2 atau tengah bawah. Kemudian otomatis si angka 1 sudah ada di bawah. Nah, pertanyaannya, kalau Romawi itu kan harusnya bukan angka 1. Maaf, kalau bab judul atau cover, kemudian kata pengantar, latar belakang, cover, halaman judul, persembahan, kemudian abstrak, itu kan bukan angka 1, tapi angka Romawi. Nah, tapi di sini sudah ada angka 1. Terus pertanyaannya, bagaimana cara mengubah angka 1 ini menjadi angka Romawi? Nah, caranya di sini teman-teman. Kita masih stay ada di footer ya, di halaman 1, masih aktif footernya. Kemudian kita ke page number, teman-teman. Kemudian silahkan pilih format page number. Nah, ini poin penting. Apabila teman-teman itu ingin merubah dari halaman Romawi ke halaman angka 1, 2, 3, ataupun halaman kita lihat, ataupun ABCD dan seterusnya, maka teman-teman bisa menyesuaikan di number formatnya. Ya, karena ini default-nya adalah halaman 1, 2, 3, maka kita ganti apa? Angka Romawi, I1, I2, I3, dan seterusnya. Itu satu. Poin kedua, kita klik yang start at-nya. Maksudnya, kita memulainya adalah mulai halaman Romawi 1 atau start Romawi 1. Kemudian kita oke. Nah, maka Romawi 1 sudah ada di bawah. Nah, silahkan teman-teman double klik atau untuk keluar dari header footer. Kita cek, kita scroll ke sini, ke bawah. Maka Romawi 1 sudah ada di bawah, tengah.
Karena dia adalah Romawi 1 menempati dengan judul atau menempati halaman judul. Pertanyaannya gini. Oh ya, dalam konteks ini saya tidak sharing mengenai isi judul dan seterusnya ya. Jadi saya fokusnya ke pengaturan halamannya. Saya lanjut. Ini teman-teman, kalau saya enter sampai halaman 2, contoh ya, saya enter. Maka Romawi 2 itu sudah ada di pojok kanan atas. Karena apa? Karena settingan tadi adalah hanya halaman pertama saja yang berbeda, yaitu di bawah tengah. Begitu juga kalau ini kita enter sampai 100 halaman, maka Romawi 100 itu juga ada di pojok kanan atas. Kalau ini adalah angka 1, 2, 3 nggak masalah, itu nggak salah. Tapi ini angka Romawi, kalau Romawi itu kan posisinya di bawah tengah. Nah, terus gimana cara menurunkan halaman yang biar angka Romawi 2 itu nggak nongkrong di atas? Nah, caranya saya back ya. Saya back, saya kembalikan, kita masih stay ada di halaman Romawi 1. Sudah? Kemudian, cara menurunkan supaya Romawi 2 itu turun ke bawah, nggak di pojok kanan atas, cara ini teman-teman. Layout, bricks. Nah, di sini ada event page dan out page. Nanti kalau teman-teman menurunkan angka genap, silahkan klik event page. Tapi kalau teman-teman ingin menurunkan angka ganjil, silahkan klik out page. Berhubung Romawi 2 adalah angka genap, silahkan klik event page. Kita scroll ke bawah, maka Romawi 2 sudah ada di bawah tengah. Biar nggak bingung, biar gambarannya itu ada, silahkan halaman Romawi 2 ditulis daftar isi. Nah, nanti kita akan isi sesungguhnya, daftar isinya itu di pertengahan materi. Jadi sekarang biarkan kosongan aja, yang penting sudah ada tulisan daftar isi. Oke, kita enter. Kita masih ada di halaman Romawi 2. Kalau kita enter, maka dia Romawi 3-nya masih di pojok kanan atas. Karena apa? Karena kita aturan awalnya hanya halaman pertama saja yang berbeda. Sekarang saya mau menurunkan Romawi 3. Caranya seperti yang saya ungkapkan tadi. Bricks, kemudian pilih yang out page. Maka Romawi 3 kita cek ada di bawah. Hanya saja di tempat saya kok enggak muncul Romawi 3, kok munculnya adalah Romawi 1. Nah, gimana kalau cara ngubah kayak gini teman-teman? Nah, kita harus tenang ya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, kita harus tenang. Karena apa? Di MS Word itu sudah ada menu-menu yang bisa untuk mensiasati misalkan apa yang kita butuhkan itu nggak sesuai. Oke, kita sudah ada di halaman ketiga. Nah, kondisinya ini adalah harusnya adalah Romawi 3. Tapi di sini tempat saya, mungkin juga di tempat kalian sama, itu adalah Romawi 1. Caranya gimana? Silahkan di double klik di bagian ini, Romawi 1-nya, supaya keluar header footer-nya. Sudah ya? Nah, setelahnya kita ke page number. Kita ke format page number lagi ya. Nah, di sini number formatnya sudah sesuai nih Romawi. Tapi kita tadi karena start at-nya adalah Romawi 1, maka setiap pengubahan dia kembali ke Romawi 1. Langkah apa yang harus kita lakukan teman-teman? Yaitu kita ganti, yaitu continue from previous section. Setelahnya kita oke. Nah, setelah kita continue, otomatis Romawi 1 tadi sudah berubah menjadi Romawi 3. Nantinya ketika teman-teman sudah mempraktekkan materi ini, teman-teman bisa membuktikan apakah iya yang diungkapkan di materi optimasi MS Word itu. Nah, kayak gitu ya. Nah, harapannya ini bisa misalkan nanti Romawinya bisa sampai Romawi 10, caranya sama. Misalkan nanti ada hal-hal atau Romawi yang enggak seharusnya. Dalam artian seharusnya Romawi 4 kok kembali ke Romawi 2, maka teman-teman gantinya menjadi continue tadi, tidak start at 1. Oke. Saya keluar dari header footer, kemudian
di Romawi 3, biar nggak bingung juga, saya tulis menjadi daftar tabel. Oke, kayak gini. Nah, isi daftar tabel nanti akan kita bahas di pertengahan pelatihan ini. Oke, kira-kira untuk merubah ini ada pertanyaan nggak? Karena nanti kita akan ke materi selanjutnya, kita akan kepindah ke bab 1. Ampun, Ibu. Ampun. Silahkan kalau misal ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Atau saya selesaikan sampai bab pengaturan halaman dulu aja ya. Biar ada gambaran perbedaannya pengaturan. Iya, Bu. Oke. Teman-teman, jadi untuk halaman Romawi, TA kita pada siang hari ini ada 3 ya, yaitu halaman pertama itu judul, halaman kedua itu, Romawi kedua itu daftar isi, kemudian Romawi ketiga itu daftar tabel. Pura-puranya 3 aja, nanti nggak selesai. Ya, nah setelah itu kita sudah selesai, halaman Romawinya sudah selesai. Saya mau ke bab 1, caranya gimana? Biar nggak usah ubah-ubah lagi pengaturannya. Nah, ini fungsinya different first page, teman-teman. Langkah yang harus teman-teman lakukan yaitu arahkan kursor teman-teman di halaman atau di Romawi ketiga terakhir. Ini saya ada di Romawi ketiga ya, jadi kursor saya taruh di halaman Romawi ketiga. Selanjutnya saya ke layout. Sudah? Kalau sudah, silahkan ke Bricks. Sudah? Selanjutnya pilih Next Page. Nah, kita cek. Ketika sudah saya Next Page, maka tampilan di layar laptop ini adalah halaman Romawi 4 di bawah. Sedangkan hal yang harus yang saya inginkan itu adalah angka Romawi 1, bukan angka Romawi 4. Caranya gimana? Nah, biar kita nggak bingung, halaman Romawi 4 kita tulisi. Bab 1 pendahuluan. Bawahnya latar belakang. Kayak gini dulu. Biar ada gambaran bahwa halaman yang masih tertera adalah Romawi 4 ini nanti akan ditempati bab 1 maksud saya. Oke, sekali lagi silakan diisi bab 1 pendahuluan, kemudian bab bawahnya adalah latar belakang. Kalau sudah, kita scroll ke bawah, kemudian silakan aktifkan footernya di halaman Romawi 4 dengan cara double klik. Sudah ya? Kalau sudah, silakan ke page number. Format page number. Nah, ini number formatnya diganti menjadi angka 1, 2, 3. Kemudian start at-nya diklik sehingga memulainya adalah dari angka 1. Kemudian silakan di OK. Oke. Kemudian double klik atau close header footer-nya. Maka bab 1 pendahuluan subnya latar belakang itu ada di halaman 1. Oke, sesuai harapan ya, karena dia adalah halaman pertama, maka dia ada di bawah tengah. Pertanyaannya, ini benar nggak sih pengaturannya? Jangan-jangan halaman 2 tetap di tengah bawah. Padahal asumsinya saya menginginkan halaman 2 dan seterusnya di bab 1 itu ada di pojok kanan atas. Caranya teman-teman, silakan enter saja sampai ke halaman selanjutnya. Nah, setelah saya enter, maka di sini sudah terlihat saya di halaman 5 di tempat saya, halaman di sini, halaman 2 di sini sudah ada di pojok kanan atas sesuai dengan harapan ya. Jadi hanya halaman pertama saja yang berbeda, itu maksudnya di sini. Maksudnya hanya halaman di setiap bab yang berbeda, yaitu di bawah dan tengah. Yang lainnya di pojok kanan atas. Ini kalau teman-teman enter sampai 50 halaman, maka bab satunya halaman 2 sampai 50 itu juga ada di pojok kanan atas. Oke, silahkan sekarang di halaman 2 ini ditulisi rumusan masalah. Subbab dari
dari bab 1, yaitu silakan ditulisi rumusan masalah. Contohnya. Oke. Teman-teman, misalkan nantinya bab 1 teman-teman itu sampai halaman 5, silakan diselesaikan. Nah, berhubung contoh di sini kita nggak usah banyak-banyak, contoh kita langsung praktek real aja. Halaman bab 1 saya itu cukup 2 halaman, yaitu isinya latar belakang, subnya, dan yang kedua rumusan masalah. Sedangkan sekarang saya mau ke bab 2. Caranya gimana? Kursornya ditaruh di halaman bawah rumusan masalah ya, di halaman kedua ini ya. Kemudian silahkan klik layout, breaks, pilih apa? Next page. Otomatis tadi halamannya sudah mengikuti di bawah dan nantinya ketika di enter sudah di pojok kanan atas. Sekarang bab 2 ditulisi bab 2 kajian pustaka, contoh aja ini. Kemudian bawahnya ditulisi subnya, misalkan ya, penelitian terdahulu, misalkan. Nah, yuk sekarang kita cermati, apakah bab 2 tadi halamannya sudah di bawah? Kita scroll ke bawah. Loh, bener. Ada bab 2 halamannya di bawah, tapi kok continue halaman 1 ya? Oh, berarti saya harus mengubah apa? Mengubah halaman Romawi 1 ini menjadi Romawi halaman 3. Caranya, double klik saja kita ke page number, format page number di sini. Nah, ini start at-nya karena kita ngeklik tadi halaman 1, maka otomatis setiap bab berganti. Jadi kita tinggal klik saja si continue. Otomatis halaman 3 sudah di bawah tengah. Kemudian kita keluar dari header footer, kita cek apakah halaman 4 sudah di pojok kanan atas. Nah, betul. Halaman 4 sudah ada di pojok kanan atas. Begitu juga ketika kita menginginkan halaman tersebut dari bab 2 itu sampai halaman 15, maka halaman 4 sampai 15 sudah di pojok kanan atas. Misal nih, halaman selanjutnya teman-teman mau ke bab 3, caranya sama teman-teman. Tinggal saja layout, kemudian breaks, dan pilih next page. Otomatis nanti sudah berubah si angkanya, yaitu ada di bawah tengah untuk halaman pertama di bab, yang lainnya di pojok kanan atas. Sekali lagi, misalkan angkanya itu kok nggak sesuai, nggak seharusnya, maka teman-teman nggak usah panik, tinggal apa? Breaks, maaf. Tinggal nanti ganti caranya dengan mengaktifkan si header footernya dulu, kemudian pilih yang page number, kemudian diganti format page numbernya. Disesuaikan nanti otomatis nanti sesuai dengan harapan. Kalau misalkan tadi start at-nya 1, misalkan di sini memulainya 1, untuk memilih melanjutkan maka silahkan klik continue from previous section. Seperti itu teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita pindah ke bab selanjutnya, saya persilahkan, monggo. Iya, karena ini ada pertanyaan, ada kalau ganti ke nomor biasa yang atas juga ikut berubah, itu kenapa ya? Kalau ganti nomor biasa. Kalau biasanya yang terjadi ketika mengubah itu karena posisinya pengaturannya tidak di different first page. Atau gini teman-teman, di sini ada menu layout. Sebentar. Di sini ada menu layout, kemudian ada menu breaks. Nah, ketika teman-teman itu memilihnya page, itu satu pengaturan. Jadi kalau atasnya diganti, otomatis bawahnya ikut diganti. Tapi kalau teman-teman nantinya, atau misalkan sedang mengerjakan apa gitu, pilih next page, itu akan beda pengaturan. Misalkan yang pertama itu, halaman pertama itu adalah mau diganti, otomatis halaman kedua yang sudah di next page kan, itu nggak akan berubah. Karena apa? Ibaratnya dia adalah dua rumah, jadi nggak ada yang saling berkaitan. Tapi sekali lagi kalau teman-teman klik page, otomatis pengaturannya berubah. Kayak gitu. Semoga mencerahkan. Yang diklik next page ya Mbak ya, bukan yang page next, ya kan? Gimana maaf?
Jadi yang diklik next page ya, bukan yang page next tadi ya, yang bawah ya. Iya, betul. Jadi bedanya itu ketika kita menggunakan menu layout, kemudian di sini ada bricks, kemudian ada menu page, kemudian di sini next page. Kalau page itu istilahnya satu pengaturan, sama gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian ingin membedakan, maka silahkan pilih next page, kayak gitu. Oke, yang lain? Ada lagi gini. Kita nulis kan banyak dan otomatis langsung ke halaman selanjutnya. Nanti itu angkanya tetap di atas atau langsung otomatis di bawah tengah ya? Mungkin ini tadi di awal belum. Ya, otomatis. Kalau kita misalkan ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, ketika misal nih, misal nih kita bab 1 ya. Jadi pengaturannya tetap pertama kita di awal ya teman-teman. Jadi next page, different first page-nya tadi pengaturannya tetap di awal. Dan katakanlah contoh saya menjawab dari pertanyaannya di sini, misal bab 1. Bab 1 ternyata latar belakangnya itu ada misalkan 5 halaman, katakanlah. Nah, ketika kita ngetik 5 halaman, otomatis dia di atas terus. Kecuali teman-teman sudah ngeklik layout, bricks, kemudian next page. Kalau teman-teman sudah ngeklik next page, otomatis nanti dia berubah di bawah, mulai dari awal tadi. Kayak gitu. Jadi sebelum halaman itu habis atau sebelum materi dari bab itu habis, jangan di next page. Atau kalau sudah terlanjur di next page, teman-teman di enter aja. Jadi kondisinya, misal nih, ini kan halaman 2 rumusan masalah. Katakanlah rumusan masalahnya banyak ya. Sedangkan di bawah sudah ada bab 2 dan ini beda rumah atau beda pengaturan. Biar nggak mengacaukan settingannya, di enter aja. Nah, halaman 3 tetap di pojok kanan atas. Ya. Kemudian halaman 4 ada di bawah. Kayak gitu. Oke. Ya. Cukup jelas ya, jadi di enter aja. Terus ini ada pertanyaan lagi Bu Ana. Bukannya di cover itu emang tidak dikasih halaman ya, kan biasanya cover itu halamannya kosong. Jadi kan biasanya kalau kita isi itu kan ada Romawi 1, nah itu kan harus dihilangin, cover itu halaman 1 biasanya, tapi kan harus dihilangin, itu bagaimana caranya? Oke. Kalau yang sudah itu, yang sudah-sudah yang saya cermati ketika saya verifikasi skripsi mahasiswa itu, biasanya dia di dalam cover ini memang ada halaman satunya, Romawi satunya memang tertera. Seperti itu. Jadi nanti misalkan mau disiasati ngilangnya, biasanya saya jalan tikusnya itu misalkan saya warnai putih biar nggak kelihatan kayak gitu. Itu bisa. Ya akal-akalan aja. Iya. Oh ya, itu lebih mudahnya mending diganti warna aja ya, diganti warna putih. Ya gitu aja. Dibikin simpel aja. Ya. Oke. Ya udah dilanjut Bu, monggo. Oke. Saya lanjut ya. Bentar. Selanjutnya, saya mau ke pengubahan tampilan kertas, teman-teman. Maksudnya gini. Saya minimize dulu biar kelihatan perbedaannya. Nah, biasanya atau ada beberapa bagian ketika kita sedang mengerjakan tugas, itu dalam satu file itu membutuhkan halaman yang berbeda. Konteks di sini, misalkan gini. Ini halaman yang saya kecilkan ini potret. Kemudian saya itu butuh lampiran di dalam file tersebut. Menginginkan filenya itu berbentuk landscape atau memanjang. Nah, caranya scroll kursornya ditaruh di halaman terakhir. Misalkan di halaman terakhir ini. Kemudian kita gunakan layout, bricks, kemudian kita ganti pengaturannya yaitu kita beda rumah ya di next page. Nah, hasil dari next page tadi
sudah otomatis kursornya berkedip di sini ya. Ini adalah contoh hasil dari next page tadi. Nah, yang ada kursor kedip-kedipnya ini, silahkan diklik orientation. Jadi ketika sudah ada kursor kedip-kedip, silahkan kursornya taruh di orientation, pilih landscape teman-teman. Otomatis file yang tadinya itu potret berubah menjadi landscape. Kayak gitu. Nah, begitu juga ketika teman-teman halaman selanjutnya misalkan itu mau berubah menjadi potret lagi, sama, di bricks aja, kemudian next page. Hasil next page-nya tadi silahkan diganti dari orientation, misalkan ya, dari landscape ini berubah menjadi potret. Nah, kayak gitu. Prinsipnya seperti itu, teman-teman. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak untuk merubah tampilan kertas? Monggo kalau ada yang mau bertanya. Kayaknya tidak ada, Bu. Dilanjut aja. Oke, siap. Selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan ke materi pembuatan daftar isi. Nah, contoh daftar isi nantinya biar apa? Biar otomatis. Kalau dulu pas saya kuliah itu masih manual menggunakan titik-titiknya kayak gitu. Jadi nggak lurus, masih ada yang nggak rata gitu. Ternyata di MS Word itu sudah menyediakan aplikasinya sehingga kita bisa lebih mudah mengerjakan daftar isi. Nggak perlu garisi biar lurus titik-titiknya. Oke, sekarang teman-teman arahkan kursor teman-teman di bab daftar isi ya. Nah, setelah kursor teman-teman di daftar isi, saya ingin memberi prolog sebentar. Jadi, kayak daftar isi, kata pengantar, abstrak, lembar persembahan, kemudian bab 1, bab 2, 3, 4, 5, daftar pustaka, dan seterusnya itu kita nanti kita blok, kemudian kita ke home ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, daftar isi, daftar pustaka, bab 1, 2, 3, 4, kemudian lembar persembahan, pernyataan bebas plagiat, dan seterusnya, itu kita blok, kemudian kita berlakukan dia adalah heading 1. Nah, ketika kita berhasil heading 1, otomatis warnanya sudah berubah menjadi biru, dan fontnya juga sudah berubah. Nah, kita bisa merubahnya, kita mengganti warnanya menjadi hitam, kemudian misalkan aturan dari prodi itu misalkan fontnya menjadi Times New Roman, kemudian ukurannya misalkan 16, dan seterusnya bisa kita sesuaikan. Yang jelas itu masuk ke heading 1. Oke, sekarang kita cermati yuk. Sekarang daftar isi sudah. Sekarang kita scroll ke bawah, kita daftar tabel. Sama perlakuannya, heading 1 ganti warna hitam, ganti Times New Roman. Seperti ini. Kemudian scroll ke bawah. Bab 1 pendahuluan, diblok saja heading 1 warna hitam, Times New Roman. Nah, pertanyaannya nih, latar belakang heading berapa? Nah, latar belakang kita pakai heading 1. Latar belakang, rumusan masalah, kajian, kemudian penelitian terdahulu, dan seterusnya. Yang subbab yang nanti akan nge-tab 1 tab ke depan, itu silahkan pilih heading 2. Misalkan nanti ada anak subbab lagi itu tab lagi ke kanan, maka pilih heading 3 dan seterusnya. Jadi supaya di daftar isi nanti rapi. Kayak gitu. Oke, latar belakang kita blok, kemudian pilih heading 2, sama, kita warnai hitam, kemudian pilih Times New Roman. Kayak gini, scroll ke bawah, rumusan masalah kira-kira heading berapa? Ya, heading 2, kemudian warna hitam, kemudian ganti Times New Roman. Sudah ya? Kita scroll ke bawah lagi, teman-teman. Kita cari-cari. Nah, bab 2 kajian pustaka, kira-kira masuk heading berapa? Heading 1. Kemudian warna hitam. Kemudian di sini Times New Roman. Kemudian penelitian terdahulu heading 2, warna hitam, dan Times New Roman. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini kalian berlakukan sampai bab akhir ya. Jadi subbab dan babnya kalian heading 1, 2, dan 3 seterusnya itu disesuaikan dengan kebutuhan.
asumsinya atau pura-puranya kita sudah selesai mengheadingnya. Kemudian sekarang kursornya kalian arahkan ke daftar isi di sini. Sudah? Kemudian silahkan pilih reference atau ke menu reference. Sudah ya? Oke, sekarang ke sebelah kiri ada menu table of content. Silahkan diklik. Pilih automatic table 1 yang atas sendiri aja. Nah, dan si daftar isinya sudah keluar dengan sendirinya. Nah, tulisan contents ini silahkan diganti, misalkan menginginkan halaman, tulisan halaman bisa diganti. Kemudian ini misalkan di sini digeser. Kemudian nanti kalian ganti warna hitam, itu bisa juga, disesuaikan aja. Atau kalau misalkan kalian nggak menginginkan tulisan halaman, dihapus aja. Kayak gitu. Nah, setelah kita cermati, ada daftar isi, tabel, pendahuluan, bab 1, rumusan masalah dan seterusnya, bab 2 dan seterusnya. Ini, ada yang ganjal nggak? Kira-kira apa yang belum masuk? Ya, tulisan cover atau JUDUL. Biasanya di sini ada tulisan judul itu ada di halaman Romawi berapa, kayak gitu ya. Nah, caranya ini juga hasil istilahnya hasil trik and trick aja sih. Di sini nih, arahkan kursor kalian itu di halaman 1, terserah di mana, yang penting dia ada di halaman 1. Silahkan tulis JUDUL. Nah, di blok, kemudian heading 1, udah. Kemudian di sini nggak usah dihitamin, tapi di warna putih. Supaya nanti kalau di print nggak kelihatan, ketika di-upload nggak kelihatan tulisan JUDUL, tapi dia tetap hadir ketika di daftar isi. Caranya gimana? Kalau daftar isi itu sudah keluar, tapi kita mau mengupdate, caranya di sini teman-teman. Klik saja di tengah, kayak gini. Nanti ada keluar update table, ya kan? Nah, pilih yang kedua. Kemudian di OK. Dan JUDUL ada di halaman Romawi 1. Tanpa apa? Tanpa ada tulisan sesungguhnya di sini, karena sudah kita tutup warna putih. Nah, itu misalkan dari saya. Misalkan menginginkan tulisan JUDUL, tapi dia tetap ada di daftar isi, walaupun di dalam cover dia nggak kelihatan. Ada pertanyaan lagi ini Bu Ya. Ani. Tolong diulangin lagi setelah diubah dalam heading tadi. Diulangin dari setelah dalam. Maaf, gimana? Diulangin setelah diubah dalam heading tadi. Oh iya. Sama ini ada langsung saja. Biar tidak ribet, ngasih saran, ada yang ngasih saran, lebih baik di-rename dulu aja headingnya. Misal heading 1 diganti nama bab, heading 2 subbab, setelah di-rename, lalu dimodify dengan format yang diinginkan. Terus lagi ada pertanyaan lagi, mungkin bagaimana cara otomatis untuk ngasih titik-titik dalam list of tabel dan list of figure? Diulang. Ya. Oke, terima kasih sarannya. Nah, ini teman-teman, jadi saya senangnya ketika sharing dengan teman-teman itu banyak sekali istilahnya varian ya ketika kita mau mengerjakan TA. Nah, ini versi perpustakaan seperti ini. Sebenarnya seperti yang teman-teman sampaikan tadi, bahwasanya bisa dimodify dan seterusnya itu bisa. Tapi kondisinya memang dalam hal ini saya mencontohkannya memang di heading 1 dan 2 dan seterusnya. Bagi teman-teman yang misalkan belum terlalu mengenal MS Word atau belum familiar menggunakan MS Word, cara ini paling cara termudah ketika mau membuat heading 1, 2, 3 dan daftar isi. Terima kasih ya sarannya. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai cara mengubah heading ya Mbak? Atau perubahan gimana? Dari pas ubah heading tadi, terus kelanjutannya gimana? Ada yang ketinggalan? Oh, oke.
contohnya ini aja. Ini sebentar saya normalkan. Nah, contoh daftar tabel di sini dia dalam kategori, kalau di dalam home ya di sini dia kelihatan normal. Maksudnya dia belum ada heading 1, 2, 3. Nah, cara biar apa tujuannya supaya ketika daftar isinya nanti dia rapi ke kanan dan seterusnya. Nah, ini kita blok karena kembali lagi saya ungkapkan bahwasanya kayak judul, daftar isi, daftar pustaka, bab 1, 2, 3, 4, 5, kata pengantar, persembahan dan seterusnya itu kita pakai heading 1 karena dia yang paling tepi ya. Nah, caranya kita blok kemudian heading 1 kayak gini. Nah, setelah heading 1 otomatis warnanya sudah berubah menjadi biru. Nah, kita bisa merubah teman-teman di sini warnanya menjadi hitam. Kemudian kita ganti atau sesuaikan dengan aturan prodi kira-kira itu fontnya jenisnya apa dan ukurannya berapa. Seperti itu. Nah, ini sudah, kalau tandanya dia sudah berhasil di heading adalah dia ada segitiga siku kayak gini. Oke. Kemudian tadi ada yang pertama bagaimana cara membuat titik-titik manual. Nah, nanti ada pengaturannya sendiri itu teman-teman, tapi nggak saya share di sini ya, karena terus terang aja materinya banyak sekali, nanti nggak habis sesuai dengan target. Mungkin kalau misalkan menginginkan bisa kita agendakan di lain waktu, itu ya. Kemudian di sini tadi saya biasanya kalau misalkan di bab 1 itu kan ada numberingnya ya, misalkan formatnya. Misal ini bab 1, contoh aja bisa A, B, C, atau 1, dan seterusnya. Contoh di sini saya menuliskan latar belakang ini, saya mau pakai numberingnya itu misalkan 1.1 tab. Bukan spasi tapi tab. 1.1 tab, misal kayak gitu. Kemudian bawahnya rumusan masalah berarti 1.2 tab. Sudah ya. Kemudian saya scroll ke bawah, saya ke bab 2. Penelitian terdahulu karena ini adalah bab 2, maka 2.1 tab. Misal seperti ini. Teman-teman bisa mengkombinasikan dengan kebutuhan teman-teman, nanti disesuaikan sekali lagi dengan kebutuhan yang aturan prodi ya. Jadi ini hanya contoh secara umum. Setelahnya, setelah kita atur, tapi si daftar isi tadi sudah terlanjur keluar. Bagaimana caranya? Tenang, di sini kita klik tengahnya di daftar isi, kemudian update table seperti yang tadi saya ungkapkan, kemudian pilih yang kedua, kemudian di OK. Otomatis di sini sudah ada 1.1 latar belakang dan seterusnya, seperti itu. Itu ya. Jadi misalkan sudah terlanjur membuat daftar isi dan kita ada perubahan atau tambahan-tambahan, kita nggak usah bingung karena di dalam MS Word sudah ada menu untuk mengupdate daftar isi. Oke, baik teman-teman, kita selanjutnya ke materi pengutipan. Ini agak lumayan seru. Ya, saya buka MS Word PowerPoint-nya dulu. Nah, materi selanjutnya yaitu pembuatan kutipan. Teman-teman kemarin sudah belajar Mendeley dan itu sangat bermanfaat sekali ketika teman-teman itu mengutip sebuah artikel, terutama khususnya itu ada file ya, artikel itu di dalam Mendeley dan kita bisa menggunakannya tentunya dengan bisa menggunakan bahasa sendiri ataupun teman-teman bisa langsung mengambil tersebut. Hanya saja nantinya kalau teman-teman tidak memparafrase bisa jadi kedetek kesamaan kata dengan tulisan sebelumnya yang sudah ada di internet. Nah, di sini saya ingin sharing kepada teman-teman mengenai kutipan. Apa tahu kutipan itu? Nah, kutipan adalah pernyataan maupun pendapat yang telah terdokumentasi di buku, jurnal, dan seterusnya sebelumnya.
Jadi dia sudah ada karya orang lain yang sudah terpublish sebelumnya. Nah, kemudian fungsi kutipan ini bisa jadi buat landasan teori kita ketika kita mau mengerjakan TA. Kemudian kita bisa menjadi penguat pendapat kita. Jadi kita mau menulis TA, kita misalkan sudah ada gambaran mengenai topik yang kita kerjakan, kemudian kok rasanya kurang mantep. Nah, itu bisa diperkuat dengan pendapat penulis dengan cara mengutip atau mengambil tulisan dari ahli sebelumnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan kutipan itu sebagai mengemukakan pendapat seseorang berupa rumus ataupun istilah lainnya. Nah, di sini jenis kutipan dibagi menjadi dua, teman-teman. Kutipan langsung, yaitu menuliskan ide, gagasan, pendapat orang lain sama persis dengan aslinya. Itu kutipan langsung. Kemudian yang kedua, menggunakan teknik copy paste tanpa adanya pengubahan sedikit pun. Jadi dia plek sama persis dengan apa yang pakar atau ahli tulis, itu mau diambil langsung tanpa ada perubahan, itu namanya kutipan langsung. Sedangkan biasanya dia juga diapit dengan tanda kutip. Kemudian yang kedua, kutipan tidak langsung. Nah, ini adalah menuliskan kembali ide yang sudah ada sebelumnya dengan bahasa sendiri dan pemahamannya sendiri tanpa mengurangi ide dari tulisan tersebut. Jadi kita sudah membaca dan seterusnya dari teori dari seseorang, kemudian kita bisa membahasakan sendiri, kemudian bisa mengemukakan lagi versinya kita tanpa mengurangi ide tersebut. Jadi yang kita gunakan adalah mengembangkan bahasa. Nanti akan kita bahas caranya gimana. Kemudian teknik ini bisa disebut sebagai parafrase. Hanya saja parafrase itu tidak mudah. Kita harus pandai-pandai supaya kita juga tidak istilahnya salah arah gitu loh. Jadi maksudnya teori A, jangan sampai kita menafsirkannya Z, kan jauh banget kayak gitu. Kemudian teknik parafrase, yaitu menggunakan sinonim. Contoh nih, tulisan aslinya gini, penggunaan plastik berlebihan akan merusak ekosistem lingkungan. Karena kita menggunakan sinonim, maka gini, penggunaan plastik tidak terkendali akan membahayakan lingkungan. Jadi ada hal yang memang kita ganti. Supaya apa? Supaya maknanya ketika dicek plagiat atau dicek kesamaan kata itu tidak istilahnya meminimalisir angka atau meminimalisir hasil ceknya. Karena ada hal-hal yang kita kurangi atau kita ganti dengan versinya sendiri dengan menggunakan sinonim. Yang kedua, kita bisa alternatif lainnya, kita bisa menggunakan merubah bentuk kata. Contoh nih, penggunaan plastik berlebihan akan merusak ekosistem lingkungan. Cara merubahnya gini, ekosistem lingkungan akan rusak manakala penggunaan plastik secara berlebihan. Dia agak berbeda, kalimat pertama dan kalimat kedua itu agak berbeda, tapi maknanya sama. Sekali lagi, tidak mengurangi makna dari teori yang sudah ada. Oke. Yang ketiga, merubah bentuk kalimat dari aktif menjadi pasif. Contoh nih, penggunaan plastik secara berlebihan akan merusak ekosistem lingkungan. Ekosistem lingkungan dapat dirusak oleh penggunaan plastik secara berlebihan. Gitu ya. Misal contoh lain, Budi menendang bola. Kemudian yang dirubah, bola ditendang Budi. Kan sama-sama bola itu ditendang Budi, tapi apa tidak sama dengan kalimatnya karena kita menggunakan kalimat merubah kalimat aktif menjadi pasif maupun sebaliknya. Selanjutnya, menggunakan atau merubah kata hubung. Misalnya nih, tetapi di pihak lain, sementara itu, oleh karena itu, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, menggunakan tools yang ada di internet sebagai alat bantu. Belum lama ini saya searching-searching, ternyata di internet itu ada beberapa aplikasi yang bisa membantu kita ketika kita mau memparafrase. Hanya saja tidak serta-merta sama dengan yang ada di internet ya. Jadi istilahnya itu adalah hanya alat bantu saja. Jadi tetap kita yang memutuskan apakah kita mau menggunakan atau tidak.
Jadi kalau misalkan kita mentok ya, piye ya, gimana ya caranya biar istilahnya saya bisa memparafrase dan seterusnya, teman-teman bisa menggunakannya dengan bantuan yang ada di internet maupun dengan penggantian sinonim atau mengubah dari kalimat aktif menjadi pasif dan seterusnya. Kemudian teknik parafrase sudah, selanjutnya saya ke model kutipan. Ada MLA, Chicago, APA, kemudian IEEE, Harvard, dan lain-lain. Opo itu mungkin kayak gitu ya pertanyaannya. Nah, ini adalah style citasi teman-teman. Nanti ketika kalian mengutip karya orang, termasuk di dalamnya adalah nantinya daftar pustaka, teman-teman bisa sesuaikan apakah teman-teman mau menggunakan style apa. Biasanya kalau teknik itu menggunakan IEEE. Kalau psikologi ataupun sosial bisa biasanya menggunakan APA. Lagi-lagi kembali ke kalian ya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan prodi. Aturan prodi itu mengharuskan mahasiswanya itu menggunakan style citasi apa. Seperti itu. Kemudian nanti akan saya praktekkan secara detailnya. Kemudian penulisan kutipan. Sebelum ke praktek, saya ingin sharing kepada teman-teman bahwasanya ini adalah contoh penggunaan style APA di mana di dalam layar ini ada 3 jenis kutipan. Pertama, kutipan awal. Kutipan awal itu biasanya dia gini, nama orang, Desmita, dalam tanda kurung, nah kurungnya tahunnya itu dikurung, mengungkapkan bahwa penelitian pendidikan adalah bla bla bla. Nah, itu biasanya contoh kutipan depan. Nah, kalau kutipan tengah, ini bentuknya sama, hanya saja letaknya di tengah. Misalkan ya, hal ini juga diperkuat oleh Desmita 2016 dalam kurung. Nah, Desmita dalam tanda kurung 2016 ini stylenya juga bentuknya sama dengan kutipan awal. Hanya saja letaknya dia ada di tengah. Nah, yang berbeda adalah ini kutipan akhir. Dia nama dan tahunnya dikurung. Nah, nanti untuk biar lebih gamblangnya kita praktekkan. Kemudian sekarang contoh, misalkan ada 3-5 pengarang. Misal penulisnya Esal, Alika, Karinda dalam waktu 2020 tahunnya. Nah, kalau kutipan awal dan belakang sama, jadi yang dikurung hanya tahunnya. Esal, Alika, dan Karinda 2020 dalam tanda kurung. Begitu juga ketika misalkan kita ada 6 pengarang, contohnya Esal, Alika, Karinda, Resi, Kio, dan Anas. Nah, ini adalah nama pengarangnya. Maka yang ditulis adalah cukup nama pengarangnya saja. Yang pertama, jadi Esal, et al, kemudian titik koma, tahunnya. Nah, nanti kita akan praktekkan. Kemudian, mengutip sumber yang kedua. Bisa jadi karena kita tidak ketemu sumber asli, kemudian itu sudah lama sekali terbitnya, kemudian sudah tahunnya sudah lama dan seterusnya, kemudian kita menggunakan sumber yang kedua. Nah, kita misalkan sumber aslinya itu Elizabeth, kemudian sumber keduanya itu Veronica. Maka cara penulisannya di citasinya nanti tetap menurut Elizabeth karena sumber pertama, dalam tanda kurung, dalam Veronica, 2015, tutup kurung, Elizabeth menyatakannya. Yang ditulis adalah Elizabeth, karena apa? Dia adalah teorinya Elizabeth, bukan teorinya Veronica. Sekalipun yang teman-teman kutip itu adalah tulisan karya Veronica, karena dia adalah penulis kedua. Tapi bagaimanapun juga diusahakan, silahkan menggunakan sumber yang pertama. Oke. Yuk, sekarang kembali ke MS Word. Kita praktek cara mengutip di MS Word. Bebas, silahkan teman-teman mau di halaman berapa. Saya di ini aja, di sini. Nah, bagi teman-teman yang kemarin sudah belajar Mendeley,
sebaiknya menggunakan Mendeley di dalam pembuatan sitasi dan kutipan, karena Mendeley sangat memudahkan kita ketika mau mengelola file dan seterusnya. Hanya saja pada siang hari ini saya juga akan memberi opsi pada teman-teman gambaran bahwa ternyata di MS Word itu juga ada menu untuk pembuatan sitasi dan daftar pustaka secara otomatis. Caranya, silakan ke menu reference, teman-teman. Nah, berhubung laptop yang saya gunakan ini belum terinstall Mendeley, maka di sini tidak ada logo Mendeley-nya di menu reference. Di laptop teman-teman yang kemarin mengikuti pelatihan literasi dan sudah menginstal Mendeley, pasti di sini ada logo insert citasi, tapi ada logo Mendeley-nya. Ya, nggak masalah. Jadi fokusnya kita kembali lagi, kita akan mengetahui bagaimana cara pembuatan sitasi dan daftar pustaka di MS Word. Oke, reference sudah ya. Kemudian kita klik yang insert citation yang centang ya, yang bukan logo Mendeley, tapi yang ini yang ada centangnya. Sudah? Nah, di sini. Kita bisa memilih, kita apakah mengambil sebuah buku, apakah jurnal, artikel, dan seterusnya, kita bisa sesuaikan. Nggak jauh beda sih dengan Mendeley yang kemarin ya. Kondisinya sama, ini mirip menu-menunya. Nah, untuk gampangnya saya pilih book aja. Kemudian author bisa langsung menulis di sini, ataupun bisa langsung edit di sini. Salah ya. Jadi kita pisahkan antara first name, middle name, sama last name. Misalnya last name-nya Hardining Tias. Kemudian first-nya 3. Seperti ini. Kemudian kita add. Nah, setelah teman-teman di-add, otomatis di sini Hardining Tias, 3. Namanya sudah berbalik ya. Oke. Kemudian kita oke. Nanti, misalkan ada penulis kedua juga sama teman-teman, diklik aja. Tuliskan nama penulis keduanya siapa tadi, kemudian last name-nya siapa, kemudian first name-nya siapa. Nanti di oke aja. Kemudian title itu judul bukunya. Misalkan ya, pelayanan perpustakaan misal kayak gini, pelayanan perpustakaan. Tahunnya tahun berapa? Misalkan 2016. City-nya misalkan ya Surakarta. Publisher-nya itu adalah penerbit dari buku yang kita ambil. Misalkan publisher-nya misalkan UNS Press. Seperti ini. Oh ya teman-teman, di sini ada tahun ya. Jadi buku itu kan banyak nih tahunnya. Biasanya kalau buku itu laris, maka tahunnya terbitnya itu banyak. Nah, silahkan pilih tahun termuda atau paling baru. Ya. Kemudian silahkan di oke. Nah, maka tempat saya hanya ada angka Romawi 1. Kenapa ini terjadi? Karena saya menggunakan style-nya ini. Saya menggunakan style IEEE, biasanya digunakan untuk teknik biasanya. Nah, bagaimana misalkan saya mau mengubah, karena saya aturan prodi misalkan pakai APA, ya udah diklik saja APA-nya. Maka yang keluar adalah dalam tanda kurung Hardining Tias, 2016. Nah, ini adalah bentuk kutipan belakang. Pertanyaannya, bagaimana caranya misalkan saya mau merubah atau membuat kutipan bentuk depan dan tengah? Nah, caranya sama kok teman-teman. Jadi, contoh ya, saya mau membuat kutipan depan. Ini sudah keluar kondisinya, kemudian klik tengahnya aja. Kemudian anak panah ke bawah. Edit citation. Nah, kalau yang hanya ingin ditampilkan itu adalah tahunnya, maka author sama title-nya di suppress-nya diklik ya, dicentang. Kemudian di oke. Maka yang keluar adalah hanya tahunnya. Padahal kita
harusnya menuliskan apa? Nama pengarangnya. Jadi gini, tulisan pengarangnya dibentuk manual. Misalkan Hardining Tias ini saya mengungkapkan bahwa pelayanan adalah bla bla bla. Nah, ini adalah bentuk kutipan depan atau kutipan awal. Nah, sekarang bagaimana cara penulisan kutipan? Misalkan dia ada di posisi di tengah. Biasanya kalau kutipan di tengah itu gini, dia sudah ada kata-kata sebelumnya ya. Misalkan, hal ini diperkuat oleh pendapat Hardining Tias. Maka bentuk kutipan depan dan tengah itu sama, yang ada kurungnya itu hanya tahunnya. Maka caranya untuk mengeluarkan insert citation di sini, maaf, insert citation, kemudian klik yang Hardining Tias. Maka dia sudah keluar, hanya saja diklik saja tengahnya, kita sembunyikan tulisan Hardining Tias ya, insert citation, di sini author sama title-nya dicentang, kemudian di OK. Nah, jadi yang keluar hanya tahunnya saja. Misal, hal ini diperkuat dengan pendapat Hardining Tias yang mengungkapkan bahwa bla 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 bla. Nah, ini adalah bentuk kutipan tengah. Kalau paling mudah itu memang kutipan belakang. Jadi kita sudah ada teorinya dulu, misalkan ya, apa dulu, misalkan layanan perpustakaan yang baik adalah berorientasi terhadap pemustaka. Misalkan kita ngutip tulisannya Bu Hardining Tias dan itu sudah kita parafrase, tinggal kita mengeluarkan citasinya, caranya sama, insert citation di sini, klik Hardining Tias. Kemudian keluarlah Hardining Tias dalam tanda kurung, 2016. Ini paling mudah yaitu kutipan bentuk akhir. Seperti ini teman-teman. Nah, kemudian misalkan nantinya saya juga akan mencontohkan misalkan ada 3 sampai 5 pengarang. Contoh ya. Misal gini, kita belum ada, baru Hardining Tias saja yang masuk di dalam citasi kita. Nah, misalkan mau menambahkan citasi atau buku yang lain, contohnya gini, klik saja insert citation, kemudian add new source. Nah, di sini tipenya karena saya buku, kemudian autornya saya tulis ya, contohnya untuk 3 orang ya, misalkan nama belakangnya Putra, plusnya Esa. Kemudian add. Pengarang kedua, misalkan Ikhtiarista, nama depannya Karinda. Add. Kemudian penulis ketiga Azaria, plusnya Alika. Nah, ini udah 3 orang pengarang dan sudah berbalik ya namanya, kemudian oke. Judulnya misalkan perpustakaan digital sebagai alternatif layanan di era ini. Di era ini, misal. Tahunnya misalkan 2018, kemudian kotanya Yogyakarta, publishernya Galang, seperti ini, kemudian di OK.
Maka yang keluar Putra, Itiarista, dan Azaria, 2018. Ini adalah jenis kutipan belakang. Jadi misalkan contohnya, saya sudah ada teori sebelumnya, saya sudah mengutip karangan orang lain, kemudian saya parafrasekan mengenai perpustakaan digital, misalkan. Perpustakaan digital, misalkan, sangat memudahkan pemustaka dalam mengakses informasi. Seperti ini. Ini adalah jenis kutipan belakang. Misalkan dia kondisinya 3 orang pengarang. Nah, ini karena kita stylenya menggunakan APA. Tapi APA. Kalau teman-teman misalkan menggunakan IEEE, maka berubah menjadi angka 2. Kalau teman-teman menggunakan, maaf, kalau misalkan teman-teman menggunakan Harvard, mana Harvard ya? Harvard, maka Putra, et al. 2018. Jadi kalau style untuk et al. Itu di Harvard itu 3 orang pengarang, tapi kalau et al. Di style APA itu untuk 6 orang pengarang. Jadi lagi-lagi kebutuhan kalian itu menggunakan style apa. Jadi otomatis nanti sudah ada di sini. Seperti itu. Itu teman-teman mengenai citasi, monggo kalau ada pertanyaan. Lanjut aja, Mbak. Oh, tadi sepertinya ada yang raise hand. Oke, lanjut aja ya. Oke, sekarang kondisinya, misalkan di prodi atau misalkan kalian mau submit jurnal dan seterusnya itu, ataupun mau lomba, misalkan ada aturan di mana harus menyisipkan halaman di dalam citasinya, maka caranya sederhana, teman-teman, klik saja citasi di sini, klik tengah, gitu, kemudian anak panah ke bawah, seperti tadi ya, edit citation ini. Kalau tadi suppress autornya sama title-nya kita centang, tapi kalau untuk menambahkan halaman, tinggal saja ketik saja halaman keberapa. Jadi teori tersebut saya ambil dari Harding Tias, misalkan dari halaman 100, kemudian saya oke. Maka di sini sudah keluar P.100. Nah, permasalahannya saya menggunakan di sini komputernya itu versi bahasa Inggris pemrogramannya, jadi P.100. Tapi misalkan teman-teman nanti bahasa Indonesia, maka bisa jadi berubah menjadi HAL atau HLM di dalam tulisan di sini. Jadi nanti kembali lagi ke teman-teman disesuaikan ya. Basicnya caranya seperti itu untuk mengeluarkan halaman. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya mau mengeluarkan daftar pustaka, teman-teman. Jadi serangkaian tulisan citasi yang sudah kita buat tadi, kemudian saya ingin mengeluarkan halaman. Caranya, kembali lagi kita ingat tadi untuk pengaturannya ya, karena kondisinya adalah bab daftar pustaka itu adalah juga sebuah bab baru, maka caranya layout, kemudian bricks, kemudian next page. Nah, di sini saya tulis bab, daftar pustaka. Lagi-lagi, kalau daftar pustaka di blok, kemudian pilih heading 1, hitam, Times New Roman ya. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian, kita ke reference. Kemudian di sini ada bibliografi, teman-teman. Klik saja bibliografi, pilih yang salah satunya. Nah, si daftar pustakanya sudah keluar. Ternyata di dalam menu insert bibliografi di sini itu sudah ada tulisan bibliografi versi MS Word-nya. Jadi kita boleh tidak menuliskan manual. Cukup ketika kita sudah pembuatan citasi, langsung klik bibliografi saja, dia sudah keluar dan sudah ada heading-nya. Heading-nya terlihat seperti ini, dia sudah biru. Kalau biru itu pertanda dia sudah heading. Nah, berhubung dia bahasa Inggris, maka kita ganti saja ya, daftar pustaka. Kemudian kita enter, biar sama dengan yang lainnya, kita warnai hitam. Oke. Nah,
lagi-lagi kita sudah membuat daftar pustaka. Kemudian kita mundur ke belakang, kita tadi sudah membuat daftar isi juga. Kita pasti daftar isinya juga belum ada halaman daftar pustakanya kan. Nah, sekarang caranya untuk menambahkan daftar pustaka di daftar isi itu caranya kayak tadi teman-teman. Sekarang kita ke halaman daftar isi, klik tengahnya, kemudian update table, kemudian pilih yang kedua, kemudian di OK. Otomatis daftar pustaka sudah ada di halaman 5 di laptop saya. Basicnya seperti itu. Nanti bisa teman-teman improve sendiri ya. Tapi basicnya ketika menggunakan daftar isi atau menggunakan daftar pustaka untuk update-nya seperti itu. Oke, karena kita masih ada beberapa materi lagi, saya lanjut ya. Jadi kita materi selanjutnya mengenai pembuatan gambar atau caption di gambar. Jadi kita bisa jadi di dalam skripsi kita itu melampirkan gambar di dalam bab 2 misalkan seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat caption gambar tersebut dan tulisan daftar gambar serta daftar tabel di halaman selanjutnya. Nah, gini. Jadi sekarang silahkan ke halaman yang kosong. Kemudian kita ke reference. Udah ya? Oh ya, tentunya kita harus punya gambar dulu, teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya simpelnya aja insert gambar bebas aja yang ada di sini. Misalkan ini aja lah. Misal kayak gini. Ini bentuk gambar lingkaran ya. Nah, contohnya aja biar sederhana dan simpel. Sesudah itu, sesudah ada gambarnya, otomatis teman-teman silahkan ke menu reference, kemudian pilih insert caption. Nah, sudah ya. Di sini ada label, teman-teman. Bagi yang baru membuat atau belum pernah membuat daftar caption atau caption label ataupun caption gambar, maka biasanya masih bentuk default dari MS Word figure atau table dan seterusnya. Nah, karena kita bahasa Indonesia, kita bisa menambahkan teman-teman dengan cara ini, new label. Misal gambar. Kayak gini. Setelah ngetik gambar, kemudian di OK. Ini saya nggak OK karena kondisinya saya sudah pernah membuat ya, jadi nanti nggak double. Kalau teman-teman sekali lagi, kalau misalkan kalian belum pernah membuat, silahkan new label, kemudian ketik gambar, kemudian di OK. Nah, nanti akan muncul di sini teman-teman di labelnya. Nah, keluar ya gambar. Kemudian di sini captionnya sudah otomatis ada gambar 1. Nah, gambar 1 itu mengenai apa? Misalkan ya, lingkaran biru. Kemudian saya oke. Nah, lingkaran biru sudah ada di bawah gambar lingkaran biru, captionnya. Sudah ada tulisannya sudah miring dan sudah fontnya lebih kecil atau ukurannya lebih kecil. Nah, nanti bisa kita sesuaikan captionnya tersebut mau kita taruh di tengah atau di mana, itu nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi konteks di sini saya ingin sharing bagaimana cara memunculkan caption gambar ataupun caption label. Nah, kemudian ini adalah caption gambarnya sudah keluar. Nah, pertanyaannya, ternyata di penelitian saya itu juga ada lampiran yang ada di dalam skripsi, bukan lampiran di luar, tapi lampiran di data skripsi. Nah, caranya gimana? Misalkan saya membutuhkan caption tabel. Caranya sama, teman-teman. Kita buat tabel dulu ya. Contoh aja insert table, misal gini. Misalkan nomor, nama mahasiswa, NIM. Misal kayak gini. Nah, sebelum ke tabel, teman-teman, kalau caption gambar itu ada di bawah ya, di bawah si gambarnya. Tapi kalau caption tabel letaknya di atas tabelnya, ya.
captionnya gambar di bawah gambar, kalau caption tabel di atas tabel. Oke, kita sudah membuat tabel, kemudian kita kembali lagi ke reference, kemudian insert caption. Sekali lagi, kalau teman-teman belum pernah membuat caption, maka cek dulu di sini apakah ada yang kita inginkan karena kita akan membuat tabel. Berhubung saya pernah membuat, jadi sudah ada. Namun, kalau teman-teman itu belum, maka silahkan pilih new label, ketik saja tabel. Seperti ini. Kemudian silahkan di OK. Nah, muncul ya tabel. Otomatis di sini sudah ada tabel 1. Nah, keterangan tabel 1 itu mengenai apa? Misalkan mengenai daftar mahasiswa baru. Kemudian di OK. Nah, si tabel caption tabelnya sudah ada di atas tabelnya ya. Tulisannya udah kecil dan sudah miring. Nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, mengenai caption dan tabel sudah selesai. Pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana caranya kita membuat daftar tabel, daftar gambar di dalam halaman Romawi. Nah, sekarang yuk kita ke halaman Romawi. Terserah mau ditaruh di Romawi berapa, yang kosong saja. Karena di tempat saya tadi sudah ada daftar tabel, tulisan daftar tabel, maka saya tinggal mengeluarkan si captionnya itu ada di halaman berapa. Lingkaran biru tadi halaman berapa. Ya. Berhubung lingkaran biru itu adalah daftar gambar, maka saya yang keluarkan di sini tabelnya dulu. Cara untuk mengeluarkan tabel atau caption tabel adalah dengan cara insert reference, kemudian insert table of figure. Sudah? Di sini pilih captionnya yang akan dikeluarkan. Misal tabel, kemudian di OK. Nah, daftar tabel 1 daftar mahasiswa baru ada di halaman 5. Pertanyaannya, sekarang bagaimana cara mengeluarkan daftar gambarnya? Tulis saja, berhubung saya belum pernah membuat daftar gambar di sini. Kemudian saya heading 1 ya, karena dia adalah kondisinya kayak bab. Saya warna hitam, Times New Roman. Kemudian saya keluarkan captionnya si gambar tadi, caranya sama. Reference. Insert table of figure. Di sini bukan tabel lagi, tapi gambar. Kemudian OK. Maka gambar 1 lingkaran biru dia sudah ada di halaman 5. Ya, sudah clear sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kemudian kita scroll ke atas, kita update si daftar isinya. Biar apa? Biar daftar tabel dan daftar gambar masuk. Caranya klik saja tengah, kemudian update table, pilih yang kedua, kemudian OK. Maka daftar tabel dan daftar gambar sudah ada di halaman Romawi 3. Oke. Kemudian materi terakhir untuk MS Word yaitu penyimpanan file PDF. Nah, teman-teman, mengapa ini saya share penyimpanan file PDF? Banyak yang terjadi adalah teman-teman ketika mengupload file bab judul itu banyak yang terjadi bookmark error di bagian daftar isi. Nah, caranya untuk menyimpan supaya tidak bookmark error adalah kita pastikan halaman berapa yang akan kita save. Jadi misal ya, kita cara untuk memotong dalam tanda kutip halaman di dalam satu file itu caranya kita cek dulu halaman berapa sampai berapa, dari berapa sampai berapa halaman yang akan kita save. Misal berarti halaman ini saya akan save halaman Romawinya, maka berarti saya halaman 1 sampai Romawi 3 ini. Berarti ini. Nanti saya savingnya halaman 1 sampai 3. Jadi panduannya ini ya, dari page ini yang di pojok kiri. Caranya gimana biar nggak bookmark error? File, save as,
Kemudian di sini PDF. Kemudian optionnya jangan lupa ya, diklik. Nah ini pilih pages-nya diganti halaman 1 sampai halaman 3. Kemudian di OK. Kemudian di save. Maka ini yang tersimpan hanya halaman Romawi 1 sampai halaman Romawi 3. Ya, ini baru masih loading. Sekali lagi, ketika kita menyimpan nah ini. Ketika kita mau menyimpan atau mengangkat, memotong file beberapa halaman di dalam file, caranya save as-nya seperti tadi, save as, kemudian pilih PDF, jangan lupa option, ya halaman berapa sampai berapa, seperti itu. Oke, pertanyaannya agak ditunda nanti ya. Sekarang saya mau ke menu materi terakhir yaitu plagiarisme. Biar nanti kita misalkan masih ada waktunya, nanti kita tambah ke sesi pertanyaan. Nah, tibalah kita ke materi kedua. Bentar ya. Sekarang kita mau, bentar, saya close dulu. Kita ke plagiarisme. Mengapa ini saya mau share ke teman-teman? Harapannya, sudah tampil belum? Belum. Belum? Oke. Sudah ya sekarang? Sudah. Oke. Nah, ini adalah menu terakhir yaitu plagiarisme. Kenapa saya ingin teman-teman mengetahui tentang layanan yang ada di perpustakaan? Sekitar 2 tahun terakhir ini adalah kita sudah berlangganan aplikasi atau software mengenai cara untuk mengecek plagiarisme, atau kalau kita sebut itu cek kesamaan kata. Jadi asumsinya cek kesamaan kata itu kita mau mengecek paper kita seberapa sama sih dengan paper yang sudah ada di internet sebelumnya. Mengapa ini penting? Karena untuk menghindar atau terhindar dari plagiarisme. Nah, sebenarnya plagiat itu apa? Plagiat itu adalah seperti yang tertera di layar ya, pengambilan karangan atau pendapat orang lain dan seolah-olah menganggap bahwa dia adalah karangan kita sendiri. Dan itu kan sangat tidak dibenarkan di dunia akademisi. Maka kita harus ada adab-adab supaya kita terhindar dari cap plagiat atau diklaim sebagai plagiat. Nah, di sini perpustakaan sudah ada aplikasi namanya Turnitin. Mungkin kalau teman-teman sering buka Instagram atau TikTok itu ada beberapa video atau sering beberapa video mengenai cara ngecek Turnitin dan seterusnya. Nah, mungkin itu bisa jadi gambaran. Hanya saja kita belum ada layanan untuk mengecek mandiri. Jadi teman-teman dipersilahkan atau diberi kesempatan untuk mengecekkan papernya melalui email yang ada di perpustakaan UAD. Nah, bagaimana ketentuannya ketika kita mau ngecek
hasil paper kita. Nah, teman-teman tidak harus repot-repot datang ke perpustakaan UAD, teman-teman cukup kirim emailnya melalui aturan yang di sini ya. Jadi kirim email ke perpustakaan.similarity@uad.ac.id. Nantinya kita maksimal akan mengirim balik hasil ceknya itu 2 hari. Kenapa 2 hari? Estimasi manakala banyak sekali paper yang masuk. Jadi perlu diketahui, saya juga ingin sosialisasi juga di sini kesempatan ya, karena kondisinya banyak sekali, apalagi ketika kalian mau UTS, UAS dan seterusnya, itu rombongan 1 hari bisa 600 inbox yang masuk. Dan saking tidak sabarnya karena besok pagi harus kumpul dan seterusnya, mereka ngirimnya berkali-kali. Otomatis itu justru akan memperlama kita. Jadi, misalkan teman-teman gini, saya kasih triknya, kalau misalkan kalian itu mau ngecek paper, itu ya jangan terlalu mepet dari deadline-nya, supaya kita juga bisa mengecek paper yang seharusnya kita cek terlebih dahulu, karena kita berdasarkan ngeceknya itu berdasarkan inbox yang masuk. Ya, nanti misalkan kita free tidak banyak hasil cek yang masuk, maka kita langsung nggak sampai 2 hari pun kita bisa langsung ngirim balasannya. Lagi-lagi kalau misalkan sudah banyak ceknya otomatis agak lama. Ya, jadi silahkan kirim paper itu 1 kali saja, tunggu sampai 2 hari, kalau belum ada balasan silahkan WA. Jadi WA perpus itu besok kalau misalkan papernya belum keluar selama 2 hari, ya. Jangan sekarang detik 15 ngirim paper, kemudian detik 16 minta balasan, itu jangan ya, karena masih banyak paper-paper yang terdahulu belum kita cek. Oke. Ini teman-teman, hasil cek yang ada di Turnitin seperti ini. Jadi dia prinsipnya kelihatan warna-warninya. Seperti ini. Jadi misalkan ke blok materi ini dari mana dan seterusnya itu terlihat. Kayak gini. Di sini ada indeksnya 45% similarity index, artinya 45% itu sama persis ada di tempat lain atau di sumber lain. Misalkan di sini adalah dari Prince UNY, kemudian dari Universitas Muara Kudus dan seterusnya, ini bisa kedetek. Nah, cara untuk meminimalisir terhadap detekan plagiat tadi adalah dengan cara apa? Silahkan bisa memparafrase tadi seperti yang sudah saya ungkapkan di depan. Ya, seperti itu. Kemudian sebelum saya akhiri, saya ingin share bentuk file hasil cek, biar teman-teman ada gambaran. Nah, ini. Kelihatan ya warna-warni ya? Nah, ini adalah hasil cek plagiat balasan dari kita. Kemudian di akhir paper akan terlihat teman-teman dari mana aja sih kedeteknya. Nah, ini adalah hasil dari cek kesamaan kata dari Turnitin tadi. Misal nih, 45% similarity index, 7% dari warna merah. Jadi kalau yang warna merah itu tadi berarti dari ini, kemudian warna pink keunguan berarti 5% dari sesuai dengan link yang ada di sini. Jadi masing-masing warna itu memiliki makna ya. Seperti itu teman-teman, basicnya ketika kita sedang mengecekkan paper kita di perpustakaan. Sekali lagi, silahkan kirim paper kalian ke perpustakaan UAD, dan itu free, tidak berbayar. Hanya saja cukup sekali kirim, jangan berkali-kali dengan file yang sama. Kalau misalkan mau ngirim lagi, nggak apa-apa, tapi tolong filenya berbeda. Oke? Seperti itu, saya kembalikan ke moderator manakala ada pertanyaan. Atas materinya. Ini ada pertanyaan. Kalau cek plagiat, kadang nama dan NIM serta nama kampus kena plagiat juga, itu bagaimana? Ya, jadi gini, karena ini adalah sistem ya, jadi sistem dia kan istilahnya buatan manusia. Kondisinya memang sistem ini mendetek dari artikel yang sudah terpublish sebelumnya di internet. Jadi menurut saya kan di situ ada lampiran nih, lampiran berapa persennya, misalkan dari
ada lampiran si kata-kata yang kedetek di biasanya, kata-kata umum itu kedetek di dalam similarity ini. Tapi nggak masalah, teman-teman nanti misalkan bisa memberitahu atau menginfokan kepada pembimbing, ternyata misalkan saya cek plagiat itu besar karena kondisinya seperti ini. Ada kata-kata umum yang keblok. Itu nggak apa-apa, nanti insya Allah pembimbing juga akan memaklumi karena itu kata-kata umum dan memang dari sistemnya memang seperti itu. Jadi memang kerjanya ngecek atau berdasarkan file yang sudah ada sebelumnya. Kalau atau asumsinya, kalau misalkan kalian itu ingin nggak kedetek, covernya nggak usah dicantumkan. Tapi tetap ada nama. Jadi di bab 1 itu tetap misalkan nama Ana Pujiastuti, prodi apa, NIM apa. NIM-nya berapa kayak gitu. Tapi covernya dikeluarin, itu nggak apa-apa kayak gitu. Itu untuk meminimalisir plagiat. Seperti itu Mbak Dian. Jadi harusnya mending saja ya. Iya. Nama, oke. Baik. Ada lagi mungkin? Sudah ya, udah cukup ya Bu Ana ini. Oke. YouTube juga nggak ada pertanyaan. Untuk plagiarisme berarti ini dicek sesuai urutan, jadi jangan dikirim double ya teman-teman. Terus kalau misalnya banyak itu mungkin parafrasenya bisa diubah. Gitu. Terima kasih Bu Ana. Mungkin kita cukupkan diskusi pada siang ini. Terima kasih Bu Ana untuk menyampaikan materi yang luar biasa ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman, kita tutup aja ini. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Tetap semangat, tetap sehat, dan terus mematuhi protokol kesehatan ya. Semoga pandemi ini juga segera berakhir agar kita juga bisa bertemu lagi di perpustakaan UAD. Sebelum saya tutup, nanti teman-teman diminta untuk presensi ya. Nanti linknya akan segera, udah di-share ini. Sampai jam 12 ya nanti presensinya. Mohon maaf, presensinya kok tidak bisa diklik. Oke, nanti saya coba cek lagi. Oh iya, oke. Sebelum saya tutup, mohon maaf kalau kami banyak kurang dan salahnya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.